Shalom saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, dimanapun kita berada. Kita berjumpa kembali dalam renungan firman Tuhan hari ini. Namun sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa yang mengasihi kami. Oleh karena kasih-Mu kami masih diperkenankan bersekutu dengan firman-Mu. Karena itu Tuhan Yesus, kami mau mendengarkan firman-Mu. Kuasailah hati dan pikiran kami, kuduskan kami, agar kami layak bersekutu dengan firman-Mu yang kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini, Senin 11 Agustus, diambil dari kitab Injil Yohanes pasal 20 ayat 28. Yohanes 20 ayat 28, demikian firman Tuhan. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Dalam bahasa Batak, gabenina si Thomas mangalusi bana Tuhaku jala debatakku. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus, firman ini merupakan pengakuan iman dari Thomas setelah dia melihat bukti di tangan Yesus, setelah dia melihat Yesus yang bangkit itu secara langsung, barulah dia percaya bahwa Yesus itu benar-benar hidup, bahwa Yesus yang dia saksikan disalibkan, mati dan dikubur itu benar-benar sudah bangkit. Karena sebelumnya ketika murid yang sudah berjumpa dengan Yesus bercerita bahwa Yesus sudah bangkit, Thomas tidak percaya. Bahkan dia berkata di ayat 25, sebelum aku melihat, sebelum aku menjamah jari tangan Yesus yang dipaku, atau sebelum aku mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, kata Thomas, sekali-kali aku tidak percaya. Thomas menunggu bukti, baru dia percaya bahwa Yesus itu sudah hidup, sudah bangkit. Yesus yang dikubur itu sudah hidup kembali, mengalahkan maut. Maka sering kita dengar, jangan sampai seperti si Thomas ya, yang sulit percaya, yang ragu-ragu sebelum ada bukti. Itu sering kita dengar. Namun saudara-saudaraku, jangan kita kira Thomas itu berakhir di keraguan-raguan. Dia memang disebut orang yang sulit atau tidak mudah percaya sebelum dia melihat bukti. Tetapi tentang Yesus yang sudah bangkit itu, kenapa dia begitu sulit mempercayai?
karena dia saksikan sendiri bagaimana Yesus itu mati, bagaimana Yesus itu ditikam, dan bagaimana Yesus itu dikubur. Oleh karena kesedihannya berpisah dari Yesus, oleh karena kesedihannya menyaksikan apa yang dialami oleh Yesus, itulah yang membuat dia di satu sisi mencoba menyendiri. Maka ada berapa kali Yesus berjumpa, hadir di tengah-tengah murid-murid, Thomas tidak ada. Baru di hari ke-8, seminggu setelah Yesus bangkit, Yesus hadir lagi dalam persekutuan mereka, di mana Thomas juga ada. Tetapi bagaimana kita melihat Yesus yang mengetahui segala sesuatu, Yesus yang adalah Allah seperti yang diakui oleh Thomas itu, tahu ketika Thomas mengatakan bahwa dia tidak akan percaya, sekali-kali aku tidak akan percaya sebelum aku melihat bukti. Di ayat 25 sekali lagi saya baca, dia katakan, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Maka untuk menjawab keraguan Thomas itu, Yesus hadir dan berkata, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah, kata Yesus di ayat 27. Mendengar perkataan Yesus itu, barulah Thomas menjawab, ya Tuhanku dan Allahku. Saudara-saudaraku, mengaku Yesus Tuhan itu bisa mudah bagi orang Yahudi, tetapi mengakui dia Allah itu hal yang sulit. Maka Injil Yohanes ditulis salah satu tujuannya untuk menyatakan bahwa Yesus itu benar-benar Allah. Maka ketika Thomas mengatakan ya Tuhanku dan Allahku, ini tidak sekedar ungkapan rasa kagum seperti yang dikatakan sebagian orang. Thomas itu hanya berkata seperti kita ketika melihat sesuatu kejadian yang luar biasa lalu kita katakan, oh my God, bukan hanya seperti itu. Tetapi ini sungguh-sungguh mau mengaku bahwa Yesus itu adalah Allah. Dan ketika Thomas sudah membuat pengakuan itu, Thomas tidak pernah lagi ragu. Itu kelebihannya Thomas. Dia jujur bahwa dia belum percaya. Dibanding kita di zaman sekarang menjadi orang Kristen, bisa saja mudah kita mengatakan, aku percaya kepada Allah Bapa, aku percaya kepada Yesus Kristus, aku percaya kepada Roh Kudus. Tetapi begitu ada masalah, kita bisa langsung berubah atau ragu, atau seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Namun Thomas setelah pengakuan ini, bahkan dia sampai dihukum mati pun karena memberitakan Yesus yang bangkit itu, dia siap. Saudara-saudaraku, pesan firman Tuhan hari ini kepada kita, mari kita tetap percaya sekalipun kita tidak melihat bukti seperti yang dilihat oleh Thomas, sebab Yesus berkata, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Kita yang percaya tanpa menyaksikan Yesus yang disalib lagi, tanpa bertemu langsung secara fisik dengan Yesus yang bangkit, maka kita berbahagia. Oleh karena itu firman ini mau mengingatkan kita, ketika kita sudah mengaku iman kita, mari kita tunjukkan bahwa kita adalah orang yang sudah dibaharui di dalam Kristus. Jangan lagi seperti Thomas sebelum kebangkitan, atau seperti Petrus yang menyangkal Yesus sebelum kebangkitan. Tetapi bagaimana kita yang sudah percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu bangkit memberi kita kekuatan, Yesus itu bangkit memberi kita penghiburan bahwa maut, kuburan bukan kata terakhir dalam hidup orang percaya. Tetapi kita yang percaya kepada Yesus, kita berjalan bersama dengan Yesus. Jangan pernah meninggalkan persekutuanmu sesama orang percaya. Walaupun kita menghadapi kesedihan atau pergumulan atau penderitaan apapun, jangan tinggalkan ibadahmu, jangan tinggalkan persekutuanmu dengan Tuhan. Tetapi percayalah dan yakinlah, Tuhan Yesus adalah Allah yang menyertai kita sepanjang zaman. Dia hadir di dalam kehidupan kita.
tetapi kita harus perlu jujur. Kalau memang kita masih ragu, katakan kita ragu-ragu. Jangan kita seperti orang sudah percaya, sudah yakin, padahal kita belum percaya. Oleh karena itu, katakanlah, ya Tuhanku dan Allahku, dan jadikan Tuhan itu sungguh menjadi Allah penyelamat, penghibur, penolong yang setia. Tuhan menolong kita. Amin. Kita berdoa. Terpujilah namamu Tuhan yang masih mengizinkan kami memanggil namamu, berdoa kepada Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu, berkati kami yang sudah mendengarkannya. Berikan kami iman yang teguh walaupun kami menghadapi masalah pergumulan seperti Thomas. Jangan biarkan kami dalam keraguan-raguan, tetapi biarlah kami dibaharui oleh kasih-Mu, oleh kebangkitan-Mu, dan kami memiliki kepastian untuk percaya kepada Tuhan. Berkati negara kami, berkati gereja-gereja-Mu, berkati pemerintah kami, agar semuanya boleh hidup seturut dengan kehendak-Mu. Kami serahkan juga seluruh jemaat-Mu yang mendengarkan firman ini Tuhan. Berkati kalau ada yang sakit, berikan kesembuhan. Kalau ada yang lemah, berikanlah kekuatan. Kalau ada yang berduka, Tuhan yang menghiburkan. Terima kasih Tuhan untuk semua kebaikan-Mu. Kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin. Shalom.